Hidup memang berupa rentetan pilihan. Sekali kamu sudah memilih, lakukanlah. Ikuti kata hatimu dan nikmatilah. Itulah yang membuat kami sampai melakukan ini semua, walaupun harus melalui perjalanan yang tidak mudah, juga menghabiskan jatah cuti kami selama seminggu. Jadi ini kita sampai di Pelabuhan Dorak. Pelabuhan Dorak menuju ke Bandaraya. Tuh, naik kapal kecil itu. Kempang. Naik apa? Kempang. Itu namanya Kempang. Sampan. Iya di situ. Kita tunggu di sini. Jadi guys, kita sekarang lagi menunggu kapal. Bisa dilihat kapalnya di sana. Namanya Kempang. Nah, jadi kapalnya akan berangkat sekitar jam 2:30. Jadi sambil menunggu kapal datang, kita minum es kelapa dulu, oke? Ini kelapa khas Meranti, rasanya manis. Khas Meranti ya Mas ya? Emang apa bedanya sama yang di Jawa? Bedanya itu ada Badisnya ada badis-badisnya gitu. Kayak iklan sesuatu ya. Setelah semalam menginap di rumah Bang Amin di Selat Panjang, kami menuju ke Bandaraya naik perahu Kempang dari Pelabuhan Dorak. Menuju Bandaraya memang transportasinya masih sedikit. Kadang kapal yang melintas hanya sekali dalam sehari. Jadi ini kapalnya udah berjalan, namanya kapal motor. Kita akan menuju ke Bandaraya. Kira-kira kalau dengan speed membutuhkan waktu 15 menit, tapi dengan kapal motor ini hanya butuh waktu 2 jam. Oke, jadi ikutin kita terus ya. Panasnya Sampai luar di biasa. Bandaraya. Ini belakang. Kami menikmati perjalanan ini dengan ngobrol kesana kemari sambil makan biji bunga matahari atau kuaci. Bercanda sambil mengingat sampai titik ini kami telah melalui perjalanan 3 elemen, dari darat, laut maupun udara. Satu hal yang akan kami pegang, bahwa perjalanan ini tidak boleh berlalu begitu saja. Oke, bisa kita lihat gelombangnya lumayan. Jadi ini rasanya kapalnya nggak sedikit ya. Jadi kapal ini bisa goyang-goyang kapal kecil karena ada efek kapal besar lewat. Ada kuat. Jadi kalau kita lewat di sebelah kapal besar, efeknya dia mengganggu. Ya, jadi kalau kapal kecil seperti ini, ketika ada kapal besar nanti lewat, nah itu dia akan goyang-goyang karena terkena efek gelombang itu. Goyang-goyang gini gak sih? Ya, itu kapalnya itu. Batam Jet. Itu ke arah Batam. Oke, lalu jadi kita ini sedang di kapal di atas pompong. Jadi untuk sampai lokasi kita ini membutuhkan hampir dari lebih ini udah hari kedua. Jadi kita belum sampai. Nah, kenapa sih kita kok melakukan ini semua? Jadi sebenarnya kenapa kita nggak berlibur ke Bali atau ke tempat-tempat yang tidak lain, tapi kita pilih kedalaman buat di Bandaraya. Karena dari sini kita belajar banyak hal, ketemu orang baru, kita tahu artinya bagaimana saling menghormati dan menghargai antar suku, kita ketemu suku Ake, suku Melayu. Jadi di sini kita menjadi lebih dewasa, ya lebih dewasa. Kita juga bisa belajar di sini bagaimana belajar dengan alam. Kita tidak hanya belajar bagaimana menghargai manusia, tapi menghargai hewan maupun alam sekitar kita. Jadi kita nggak boleh makan buang sampah sembarangan. Tapi Mas buang sampah sembarangan ya ke laut. Jadi kapalnya narik kapal satunya. Rasa antusias yang besar membuat kami tak sabar untuk segera sampai di Bandaraya.
Mas Lutfi yang sudah kangen dengan rumah keduanya, dan saya yang penasaran untuk segera bertemu dengan Laskar Anak Gambut yang membuat Mas Lutfi ingin kembali ke sana. Sesaat sebelum sampai, Mas Lutfi mengenalkanku dengan pelabuhan tujuan kita, Pelabuhan Bandaraya. Oke guys, jadi ini panas sekali ya, suhu di Kepulauan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sampai saya aduh banget pokoknya. Dan ini bentar lagi kita akan sampai, bisa diserta pelabuhannya kita. Namanya Pelabuhan Bandaraya. Pelabuhan Bandaraya. Oke. Setelah perjalanan 2 hari 1 malam dari Bandung dan Jakarta, kami akhirnya sampai dan menampakkan kaki di bumi Bandaraya dengan selamat. Aku bisa melihat perasaan Mas Lutfi yang sangat lega akhirnya bisa mengunjungi Bandaraya lagi. Dan aku yang masih campur aduk, kenapa Mas Lutfi melakukan ini semua? Satu hal yang ku tahu, ini tidak sebatas Laskar Anak Gambut, namun ada ilmu kehidupan yang akan dibagikan kepadaku dengan cara yang elegan. Inilah Pelabuhan Bandaraya. Sana itu sebenarnya hutan. Jadi kita akan akses ke sana. Tapi kita coba hubungi orang warga lokal untuk menjemput kita. Mantap! Oi! Sopo tuh? Dusun Bandaraya. Yap, betul. Kira-kira menempuh perjalanan kaki sekitar berapa menit Mas Lutfi? Ini jaraknya ini 3 kilo. Jadi mungkin kalau berjalan ke sana ya sekitar 45 menit. Oke, cekidot gak sih? Oke. Sambil menunggu senja. Sehingga Jadi kalau sunset bisa dilihat di sana. oke, kapan-kapan lah kita kesini ya. Oke. Beberapa saat setelah kita sampai, muncul dari pandangan kami Bang Akeng, Bang Nata, dan kawan-kawan dari Bandaraya menjemput kita. Udah lama sampai ya, Mas? Barusan, baru aja. Udah biasa kemarin. Iya, dia udah tugas 2 bulan. Saya sama Mas Lutfi itu se-SMP, se-SMA, sekuliahan, sekontrakan. Makanya kenal dekat terus pengen ikut. Warga udah sangat kenal banget ya sama Mas Lutfi. Udah, Pak. Udah pada akrab semuanya. Iya. Sebelum menuju markas Laskar Anak Gambut, sejenak kami mampir ke rumah Ibu Ria, pahlawan pendidikan di Bandaraya yang memperjuangkan pendidikan bagi generasi penerus Bandaraya sekaligus menjadi penanggung jawab SDN 12 Sokop lokal jauh. Beliau menyambut kami dengan raut bahagia yang tulus sembari berkata, "Keren, Pak Lutfi masih mau ingat kami dan bawa teman lagi." Hati kami bergetar melihat kebahagiaan yang begitu tulus. Putra Bu Ria, Rizky 6 tahun, sangat antusias menyambut kami dan langsung ikut ke markas Laskar Anak Gambut untuk ikut kami bermalam. Aku melihat orang-orang Bandaraya sangat bahagia melihat Mas Lutfi kembali berkunjung ke sini. Walaupun setahun lalu dia hanya bertugas selama 2 bulan, tapi seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari desa pedalaman ini. Dari sini aku sadar bahwa kebahagiaan yang kita bagi ternyata tidak akan membuat kebahagiaan kita berkurang, tapi akan semakin berlipat ganda dan membuat hati kita semakin hidup. Seperti pepatah Jawa bahwa urip iku urup. Ya, seperti itulah. Aku sampai lebih dulu di markas Laskar Anak Gambut ini. Disinilah kami selama 5 hari ke depan akan tinggal dan bersosialisasi dengan anak-anak Bandaraya. Hal pertama yang membuatku terkesan adalah airnya. Di sini airnya warnanya merah kecoklatan seperti air teh. Wajar, tanah yang mereka tempati adalah tanah gambut. Sejenak Mas Lutfi datang dan merasa ada kenangan yang sulit untuk dilupakan, serta perasaan yang campur aduk dan tidak terbayang bisa menyapa Bandaraya lagi. Gimana rasanya? Asik. Enggak nyangka sampai sini. Airnya tak ada mau cuci.
Kehabisan air. Udah apa buat Berarti minggu. berarti nanti malam kita air hujan habis juga. Buat masak. Mentari di ufuk barat mulai sembunyi dan kami pun mulai bersiap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kami diajak makan bersama di rumah Mak Enap. Bapak ke Mama Enap ya. Ini kunci. Nanti yang jaga siapa? Air pak. Air. Titip ya, tolong ya. Ini habis pak. Habis nanti ini tuh lah. Ya, tolong dijaga. Ini Bapak balik paling jam 2. Dadah. Mana Mas sekarang? Tolong Mas. Mana sekarang? Mau ke rumah Mama. Yay. HP ku ini buat ngerekam. Lupa. Mak Enap adalah orang asli suku Akit yang menetap di Bandaraya. Beliau seperti Ibu Mas Lutfi sendiri di Bandaraya ini karena kedekatannya. Malam itu kami menyantap masakan orang Bandaraya, rama-rama, semacam kepiting atau siput. Benar-benar hangat. Pantas saja Mas Lutfi bilang ini adalah rumah keduanya. Malam pun mulai larut dan kami bergegas pamit untuk beristirahat. Hari pertama yang sangat mengesankan membuatku tak sabar untuk menggali inspirasi lainnya di Bandaraya selama 4 hari ke depan. Tentang suku Akit, tentang SD 12 lokal jauh, dan Laskar Anak Gambut Bandaraya.